Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bijahi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ayuhal asatidz wal asatidzah wasadah wasaidat rahimakumullah. Al-Ustadzul Kiram, Al-Ustadz Al-Karim Haji Helmi Yusuf Al-Majistir. Mata'anallahu fi tuli hayatik wa faqaqallahu fit dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian, Bapak Ibu dan para asatiz dan asatizah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kita sudah di Yaumut Tasu'ah, di hari Tasu'ah yang ke-9, ya kita dianjurkan untuk berpuasa di hari Tasu'ah maupun di hari yang ke-10. Karena sebagaimana ya kita pernah dengar ya bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ya beliau mempunyai impian ya untuk berpuasa tahun depan, tentunya pada tanggal 9 Asyura. Tasu'ah di bulan Muharram. Tetapi qadarullah, takdir berkata lain, Allah Subhanahu wa taala telah memanggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga Rasulullah wafat dan kita dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak sempat untuk berpuasa Tasu'ah. Tapi karena ini merupakan ya sunnah impian ya, maka dari itu ya dianjurkan ya bagi kita selaku umatnya untuk berpuasa Tasu'ah dan juga kita berpuasa Asyura, karena puasa Asyura ya pahalanya ya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Begitu kira-kira hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga ya di bulan Muharram ini ya tentunya di tahun ini lebih baik daripada bulan Muharram tahun kemarin. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga ya puasa kita ya baik itu Tasu'ah maupun juga Asyura ya Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan pahala kita di dunia dan akhirat dan mengampuni segala dosa-dosanya yang telah lalu maupun yang akan datang. Baik Bapak Ibu dan asatizah rahimakumullah, kita akan kembali lagi membahas kitab ya Subul Salam Syarah Bulughul Maram. Kita akan melanjutkan hadis yang ke-21 mengenai tentang tidak boleh menikah bagi seseorang yang mempunyai muhrim begitu. Karena kan kalau setiap muhrim tidak boleh untuk menikahinya. Baik, mari kita diawali dengan membaca suratul Fatihah. Semoga Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya di dunia dan akhirat. Dan kita berdoa kepada para pendahulu-pendahulu kita, ulama-ulama kita yang telah meninggal dunia, baik yang kemarin maupun yang sudah berlalu. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni segala dosa-dosanya, dimaafkan segala kesalahan-kesalahannya dan ditempatkan di sisi surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan ya bagi yang kita ditinggalkan ya, kita selaku murid-muridnya ya baik dari muridnya dari almarhum Kiai Haji Ahmad Khifatullah, Habib Ali bin Abdurrahman Assegaf, maupun juga Kiai Haji Ali Mustafa Yakub ya, walaupun kita tidak pernah bertemu dengan diantara beliau-beliau ya, nanti kita bisa menyusul mereka nanti dan bertemu mereka di surganya. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa qurbati ajmain summa ila arwahi minal ulama ila amilin khassah yakni Al-Ustadz Kiai Haji Al-Mustafa Yakub wa summa Al-Ustadz Kiai Haji Ahmadul Fifatullah wa summa Al-Habib Ali bin Abdurrahman As-Sakaf wa summa Al-Ustazah Ad-Doktorah Huzaimah Tahido Yanggoh annallaha yu'lihim darajatihim fil jannah wa yu'idu alaina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid dini wad dunya wa akhiratil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Baik, langsung saja kepada Bapak Haji Helmi Yusuf kami persilakan.
Baik. Terima kasih Ustaz Sutria Dirgah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah al-qa'im bihuquqillah adada ma fi ilmillah. Salatan daimatan bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi ma'adaqatillah wa farajahallah amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Para asatizah, para bapak, para ibu yang kami hormati, kita bersyukur yang mendalam pada Allah Subhanahu wa taala. Siang hari ini kita kembali bisa melaksanakan taklim online dipromotori oleh guru kita Ustaz kita Sutria Dirgah. Mudah-mudahan segala upaya dan jerih payahnya selalu mendapatkan ganti dan keberkahan dalam hidupnya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan ke hadirat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik, selanjutnya ini mau bagaimana? Seperti biasa saya langsung baca atau ada yang mau baca gitu? Ya, ada yang mau baca kitab dulu nih, silakan nih. Tadi sudah dipraktekkan nih. Ibu Ustaz apa nih? Dari Ibu Mia Yusuf, Bu Mia, silakan Bu Mia mau baca, Bu. Ustazah Mia. Bu Mia. Nggak ada ya, mungkin Ustazah Kanti mau baca dulu ini baca hadisnya. Ustazah Kanti. Bapak-bapak dulu kali, ibu-ibu. Mungkin bapak-bapak dulu ya. Coba deh dari Ustadz Zulhilman dulu deh, biar lebih ini. Silakan Ustadz Zulhilman. Ustadz, Assalamualaikum Ustadz. Dibuka Ustadz, mute-nya ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Saya coba Pak Ustadz ya. Silakan. Jangan malu kalau salah, biarin aja. Ya. Siap. Wa an Utsman radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yankiha la yankihu. Oh, bukan lamnya itu Ustaz. Tidak. Baik. La yankihu bi fathi hurfil mudhara'ah. Harfil mudhara'ati min nakaha. Ya. Al-muhrimu. Oh, al-muhrimu wala yunkahu. Wala yunkihu. Ya. Bidhammihi min ankaha. Ya. Rawahu Muslim wa fi riwayatin lahu ayli muslimin Utsmana. Wala yakhtubu ya Ustaz. Ya. Wala yakhtubu ayli nafsihi aw li ghairihi. Zada Ibnu Hibban wala yakhtubu alaihi. Wa taqaddama dzalika fi kitabil haji illa qaulahu wala yakhtubu alaihi wal muradu annahu la yakhtubu ahadan minhu ahadun minhu waliyatahu. Oke. Satu-satu ya, udah cukup. Mudah-mudahan terus bertambah kemampuan membacanya. Amin. Ya, bagus. Lumayan salahnya cuma sedikit. Ya, perlu terus berlatih ya, karena memang kalau yang namanya membaca bukan saja kemampuan membacanya saja, tapi memang juga kemampuan dari menerjemah itu juga ada ya, bahwa ini artinya nikah untuk pribadi dan menikahkan untuk orang lain itu ada pada kemampuan berbahasa ya. Nah, itu rasa bahasa itu yang mesti dikuasai ketika seseorang harus bisa berbahasa Arab dan membacanya begitu ya. Baik, nanti kita lihat bagaimana kok harus dibaca yankihu, dibaca yunkahu gitu misalnya. Yunkahu, ya. Atau yunkihu gitu ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Wa an Utsman radhiyallahu anhu.
wa an Utsmana bacanya ya, karena Utsmana itu adalah isim ghairu munsharif. Jadi bacanya Utsmana ya. Dari Utsman, semoga Allah meridainya, berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, la yankihu. Nah, kalau begini kan ketulisannya nggak jelas, boleh yunkihu, boleh yankihu gitu ya. Nah, diterangkan di sini bi fathi harfil mudharaati min nakaha. Nah, dibaca fathah huruf mudhari dari kata nakaha. Nah, nakaha fi'il madi. Nah, terus huruf mudhari'nya dibaca fathah yankihu jadinya ya. Yankihu, nakaha yankihu, karena nakaha nanti bisa dipolakan dengan pola wazan af'ala, itu bentuk tulisannya sama juga ya, cuma bentuk harokatnya yang berbeda nanti di bawahnya ya, atau lanjutannya nih. Jadi la yankihu. Nah, di sini nih dikasih keterangan biar kita membacanya yan bukan yun gitu ya. Jadi bi fathi harfil mudharaah, dibaca dengan fathah huruf mudharaah. Huruf mudharaahnya itu huruf mudhari, yaitu huruf ya. Nah, asalnya dari mana? Dari nakaha. Nah, terus lanjutin lagi al-muhrimu ya, al-muhrimu orang yang berihram. Terus wala yunkihu. Nah, kenapa dibaca yunkihu? Diterangi di sini bidhammihi. Bidhammihi maksudnya bidhammi harfil mudharaati. Kalau di sini kan bi fathi. Nah, di sini bidhammi harfil mudharaati min ankaha, dari kata ankaha. Kalau ankaha mengikuti wazan af'ala, af'ala yuf'ilu ya. Af'ala yuf'ilu. Maka di sini bacanya yunkihu ya. Rawahu Muslim, riwayat Muslim. Nah, sekarang sesungguhnya hadisnya cuma ini doang nih. Hadisnya la yankihu al-muhrimu wala yunkihu. Itu doang tuh hadisnya ya. Yang lainnya itu keterangan bahasanya saja dari pensyarah kitab ini ya. Rawahu Muslim. Jadi hadisnya la yankihul muhrimu wala yunkihu. Itu. Artinya apa? La yankihu, tidak boleh menikah ya. Tidak boleh menikah al-muhrimu orang yang sedang berihram. Ya, sedang berihram itu tidak boleh nikah. Wala yunkihu, dan juga tidak boleh menikahkan untuk orang lain. Nah, bagaimana kasusnya? Kalau tidak boleh nikah untuk diri sendiri. Ya, tidak boleh nikah untuk sendiri, itu bahasanya adalah la yankihu, tidak boleh menikah. Al-muhrimu berarti untuk diri sendiri orang yang muhrim itu, orang yang sedang ihram tersebut. Ya, dilarang tuh nikah, baik ihram haji maupun ihram umroh. Ya, untuk dirinya itu berarti. Maka bacanya la yankihu, tidak boleh menikah. Ya, untuk diri orang yang muhrim. Misalnya saya sedang ihram haji atau ihram umroh. Ya, entah ada perempuan memang sengaja saya bawa dari Indonesia, atau saya ketemu di sana dengan orang sana, atau ketemu di sanalah pokoknya. Tapi posisi saat itu saya sedang ihram, ya. Wanita yang saya nikahi tidak berihram, ya. Tetap hukumnya haram juga nikahnya, ya. Jadi ihram, lakinya ihram, perempuannya enggak, tidak boleh. Perempuannya ihram, lakinya enggak, tidak boleh. Dua-duanya ihram juga tidak boleh, ya. Yang boleh dua-duanya harus sudah tahallul, ya. Dua-duanya sudah harus tahallul baru boleh nikah, ya. Itu seperti itu. Itu yang untuk pribadi. Nah, untuk menikahkan bagaimana? Untuk menikahkan orang lain, wala yunkihu, juga tidak boleh menikahkan orang yang sedang ihram, tidak boleh menikahkan, kemungkinan besarnya dia adalah sebagai wali. Ya, kemungkinannya dia adalah sebagai wali. Saya misalnya punya anak perempuan, ketemu laki-laki di kawasan Mekah di mana saat itu sedang ihram. Sayanya nih sebagai wali, ya. Anak saya ikut, anak perempuan saya ikut, ketemu laki-laki yang mau menikah. Nah, sayanya yang sedang ihram. Ya, anak saya yang perempuan, calon suaminya
ya itu tidak ihram, tapi sayanya yang sedang ihram, ya. Nah, berarti saya kan sebagai wali kalau begitu. Saya harus menikahkan anak perempuan saya. Nah, itu pun haram juga. Enggak boleh. Caranya bagaimana? Ya, saya harus menyelesaikan ibadah umroh dan haji saya, ya, baru kemudian tahallul. Setelah tahallul barulah boleh menikahkan, ya. Jadi untuk pribadi yankihu, untuk menikahkan orang lain yunkihu, ya. Nah, itu bedanya dari harokatnya dan juga dari wazan fiilnya. Kalau nakaha yankihu itu contohnya doroba yadribu. Kalau ankaha yunkihu, nah itu contohnya a'lama yu'limu misalnya, ya. Wazan-wazannya ini akan berpengaruh dari segi makna dan fungsinya. Kalau yankihu untuk pribadi, ya pribadi sendiri untuk nikah sendiri. Kalau yunkihu berarti menikahkan orang lain, ya, untuk menikahkan orang lain. Tadi saya katakan saya sebagai wali, ya, saya sebagai wali. Bagaimana kalau ada orang, ya, menikah, ya, terus dari orang tersebut, dari keluarga orang tersebut meminta saya supaya mewakilkan wali itu, ya, mewakilkan wali yang tidak ikut pada waktu itu. Misalnya saya sedang ihram haji atau ihram umroh, tiba-tiba ada keluarga, ya, keluarga laki dan perempuan mau nikah di sana. Sayanya nih yang sedang ihram, ya. Calon pengantinnya sih enggak gitu, ya, atau apalagi kalau mereka sedang ihram juga, ya. Sekarang terbatas saya sajalah. Saya diminta untuk menikahkan mempelai laki dan mempelai perempuan atas nama wali dari si calon mempelai perempuan. Sementara sayanya sedang ihram. Itu juga tidak boleh, ya. Padahal hubungan saya dengan si perempuan tersebut bukan apa-apa, hanya diminta untuk mewakili wali yang tidak ikut ihram, yang tidak ikut haji atau tidak ikut umroh itu, ya. Jadi mungkin dua sejoli ini memang sudah sepakat kali nikahnya di Mekah atau di Mekah gitu sambil melaksanakan umroh. Nah, sayanya yang orang lain yang dimintakan untuk menikahkan ternyata itu sedang melaksanakan ihram umroh. Maka saya harus menyelesaikan umroh saya dulu, atau kalau lagi haji harus menyelesaikan hajinya dulu. Nah, baru setelah selesai sudah tahallul baru boleh menikahkan orang lain sekalipun hanya mewakili dari wali perempuan yang tidak ikut, ya, umroh atau tidak ikut haji, ya, dengan syarat dari keluarga tersebut sudah ada ijab qabul perwakilan, ya, di mana wali yang bersangkutan karena tidak ikut, nah dia harus ijab qabul wakil kepada saya misalnya begitu, ya, entah melalui telepon, melalui video call dan lain sebagainya. Kalau sekarang udah lebih mudah lah, insya Allah begitu, ya. Nah, itu contoh-contoh kasus yang memungkinkan untuk kita pahami baik-baik, ya. Rawahu Muslim, riwayat Imam Muslim. Wa fi riwayatin lahu ayil muslimin, ya. Dan pada satu riwayat lagi, riwayat yang lain bagi riwayat Imam Muslim, artinya hadis itu tetap riwayat Imam Muslim. An Utsman, ya, dari Utsman juga, wala yakhtubu, ya. Berarti ini tidak boleh melamar, meminang, menelingkai, ya, itu tidak boleh juga. Jadi tidak boleh melamar, tidak boleh menikah selagi orang tersebut masih dalam keadaan ihram dan belum melaksanakan tahallul, ya. Nah, kalau wala yakhtubu ai li nafsihi aw li ghairihi, baik untuk dirinya maupun untuk diri orang lain. Zada Ibnu Hibban, ya. Demikian ditambahkan oleh Ibnu Hibban. Wala yakhtubu alaihi, dan juga tidak boleh melamarkan untuk orang lain. Wa taqaddama fi kitabil haji, dan telah dijelaskan pada kitab haji, illa qaulahu, kecuali pada ucapan wala yakhtubu alaihi, pada ungkapan wala yakhtubu alaihi. Wal muradu, dan dimaksud annahu la yakhtubu ahadum minhu waliyatuhu, ya, bahwa tidak ada seorang pun
ya yang melamarkannya dari pihak walinya itu. Ya, ringkasnya baik nikah atau menikahkan, melamar atau melamarkan, ya. Kalau nikah untuk diri sendiri, menikahkan untuk orang lain yang nikah, melamar untuk diri sendiri atau melamarkan orang lain, ya, itu apabila pelaku-pelakunya dalam keadaan ihram, maka pelaksanaan nikahnya, pelaksanaan lamarannya itu hukumnya adalah haram, ya, tidak boleh dilaksanakan saat-saat dalam keadaan ihram. Kenapa begitu? Ya, namanya haji dan umroh, pusat perhatiannya adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Boleh dikatakan di dalam haji itu betul-betul pusat ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Baru nanti kalau ada pelanggaran, nah dendanya itu baru buat manusia. Contoh, ada orang melaksanakan ibadah haji qiran dan ibadah haji tamattu, ya. Nah, tidak melaksanakan haji ifrad namanya, ya. Maka karena orang tersebut melaksanakan hajinya haji tamattu dan haji qiran, dia wajib bayar dam namanya. Nah, bayar dam ini baru bentuknya motong kambing, ya. Satu orang satu. Nah, kewajibannya kambing tersebut wajib diserahkan kepada penduduk miskin yang ada di sekitar Baitillahil Haram. Itu begitu. Itu saja tuh. Kalau orangnya benar dalam hal melaksanakan haji secara ifrad, ya itu tidak ada kewajiban untuk menyerahkan kambing kepada manusia yang ada di sekitarnya, ya. Berarti kalau begitu ibadahnya betul-betul karena Allah, ya. Jadi kalau ibadah umroh misalnya dimulai dari miqat, niat lillahi ta'ala, sampai ke Masjidil Haram, tawaf lillahi ta'ala, terus sa'i lillahi ta'ala, lalu tahallul lillahi ta'ala. Nggak ada yang untuk manusia begitu, ya. Giliran haji, ya, anggaplah dimulai dari wukuf, itu juga lillahi ta'ala karena Allah, nggak ada unsur untuk manusianya. Lalu berangkat ke Muzdalifah, ya, bermalam di sana, itu juga lillahi ta'ala, nggak ada unsur buat manusia. Besok pagi ke Mina, ya. Kemudian melaksanakan jumrah ula dan aqabah, ya. Itu lillahi ta'ala lagi, untuk Allah. Lalu kalau seandainya sempat melaksanakan tawaf ifadah, sa'i, ya, kemudian tahallul, itu juga lillahi ta'ala lagi. Balik lagi ke Mina untuk jumrah tanggal 11, 12, 13. Semuanya karena Allah. Nggak ada ibadah haji yang unsur-unsurnya itu ada kemanusiaannya. Maka kemurnian haji untuk lillahi ta'ala itu dijelaskan dalam firman Allah Ta'ala tuh, walillahi ala nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Ya, nanti ayat yang lain begitu juga, ya. Ayatnya itu di belakang dan di depan ada lillahnya. Jadi memang betul-betul ibadah haji itu unsur-unsur kemanusiaannya tidak ada. Maka giliran lagi ibadah kayak begitu, lalu mau melaksanakan nikah, mau melaksanakan lamaran, nggak boleh, ya, karena sudah mencampur adukan, ya, ibadah yang betul-betul murni karena Allah, lalu dicampur adukan dengan ibadah yang kaitannya dengan hubungan kepada sesama manusia. Selesaikan dulu haji dan umrohnya dengan tahallul, nah baru, ya, melaksanakan hal-hal yang hubungannya dengan sesama manusia, begitu. Baik, diturunin dikit Sasutria. Nah, ya, nomor 22. Silakan, mungkin ente baca kali Sasutria. Baik, Pak. 23 baris, ya. Baik. Gak apa-apa salah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma qala tazawwaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Maimunata, ya. Ya, jadi maf'ul dari tazawwaja. Maf'ul. Maimunata wa huwa muharramun. Muhrimun, ya. Ya. Muharramun, ya. Masih muhrim lagi, ya. Muhrim, ya. Wa huwa muhrimun muttafaqun alaihi. Ya. Al haditsu qad aktsaron nas fihil kalam. Aktsaron nasu Kan. Oh.
Qad aktsaron nasu fihil kalamu li mukhalifati Ibni Abbasin li ghairihi. Qala Ibnu Abdil Barri ikhtalafat al-atharu fi hadzal hukmi. Lakinna riwayati annahu tazawwajaha wa huwa halalun ja'at min toroki syatta. Min turuki ya. Turukin ya. Min turukin syatta. Wa hadithu Ibni Abbasin sahihil isnadi lakinnal wahmi ilal wahidi lakinnal wahma ilal wahidi aqrabu minal wahmi ilal jama'ati. Fa aqalla ahwalul khabaraini ayyata'arada fatatlubul hujjati min ghairihi. Hujjatu ya. Hujjatu min ghairihima. Ya. Wa haditsu Utsmana ya. Sahihun fi man'i nikahil. Man'i ya. Fi man'i nikahil muhrimi fahuwal mu'tamadun intaha wa qala al-atharu athram ya. Bukan asaro ya. Athramu apa itu? Nama orang ya. Athram ya. Wa qala al-athramu qultu li Ahmada inna aba Thawrin yaqulu bi ay syai'in yudfa'u hadithin Ibni Abbasin. Hadithu Ibnu Abbasin. Hadithu Ibni Abbasin ay ma'a sihhatihi qala Allahul musta'anu. Ibnul Musayyabi yaqulu Wahmun Ibnu Abbasin wa Maimunata taqulu tazawwajani wa huwa halalun intaha yuridu biqaulin Maimunata ma rawahu anha muslimun. Ya. Oke. Naik lagi ke atas. Baik. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana kasus ya? Ternyata katanya ada Rasulullah menikahi Maimunah itu dalam keadaan ihram ya, itu. Baik. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas semoga Allah meridai keduanya, qala ya, berkata Ibnu Abbas, tazawwaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Maimunata wa huwa muhrimun muttafaqun alaih. Ya, tazawwaja mengawini ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Maimunata, yaitu Maimunah, mengawini Maimunah, wa huwa muhrimun, sedangkan ia dalam keadaan ihram. Ya. Nah, ini katanya nanti banyak penafsiran. Ya, bahkan hadisnya di sini katakan muttafaqun alaih. Ya, hadisnya muttafaq alaih, berarti hadis ini diriwayatkan oleh semua kemungkinan ahlul hadis begitu ya. Nah, kemungkinannya yang pertama betul bahwa Nabi dalam keadaan ihram menikah dengan Maimunah. Kok boleh? Ya, salah satu di antara keistimewaan Rasulullah katanya dalam hal pernikahan, yang pertama Rasulullah tidak butuh wali dari perempuan. Ya, Rasulullah tidak butuh wali dari perempuan. Rasulullah tidak butuh saksi dalam pernikahan. Ya, terus kalau giliran Rasulullah menikahkan, Rasulullah itu mau berucap apa saja kepada perempuan yang dinikahkan itu boleh. Ya, misalnya kata Rasulullah nih, saya nikahkan kamu dengan perempuan ini, boleh.
Saya kawinkan kamu dengan perempuan ini boleh. Saya milikkan gitu ya. Saya milikkan kamu perempuan ini ya, boleh. Terus saya titipkan perempuan ini kepada kamu, boleh. Jadi kalau Rasulullah ijab kabul atau apa saja yang dilakukan oleh Rasulullah itu memiliki kebebasan yang sangat luar biasa. Ya, yang penting yang lakukan oleh Rasulullah ya, yang lain nggak boleh. Kemudian salah satu keistimewaan Rasulullah adalah dia juga boleh menikah untuk dirinya sendiri walaupun dalam keadaan ihram. Ya, kenapa begitu? Ya, mungkin buat Rasulullah keberadaan beliau ibadahnya tetap bisa berlangsung dengan baik tanpa harus mengganggu ibadahnya. Dalam hal ini apakah haji ataupun umroh, ya. Kalau manusia biasa seperti kita, ya, dalam kondisi haji misalnya, kalau ihram mungkin ihram umroh bisa diselesaikan buru-buru kali. Kalau dalam kondisi ibadah haji itu kan agak lama, ya. Dari tanggal paling enggak tanggal 8 tuh ya, udah nyiapin diri tanggal 8, 9 wukuf, ya, 10 nanti di Mina, bahkan malamnya di bermalam di Muzdalifah, terus 11, 12, 13 itu di Mina masih dalam kondisi ihram, ya. Baru nanti kalau sudah tahallul, selesai tawaf ifadah dan lain sebagainya paling enggak tanggal 13. Ya, jadi 8, 9, 10, 11, 12, 13. Itu 6 hari. Bagi orang yang baru menikah gitu, menahan diri 6 hari itu waktu yang lama, bukanlah waktu yang sebentar. Bisa nggak dia menahan dirinya supaya tidak berhubungan dengan pasangannya yang baru dinikahinya itu gitu ya. Tidak bersetubuh dengan pasangannya di waktu dia dalam keadaan ihram. Nah, maka daripada membatalkan haji dan umrohnya, semua orang siapapun di waktu dia sedang keadaan ihram haji khususnya dilarang untuk menikah, ya, dan menikahkan orang lain, itu haram, ya. Kenapa? Nanti khawatir mengganggu hajinya. Nah, kalau Rasulullah, apakah Rasulullah terganggu ketika dia ihram haji dan ihram umroh dengan hajinya, dengan perkawinannya itu? Sangat memungkinkan tidak, ya. Rasulullah adalah termasuk ya orang yang paling mampu untuk menahan hawa nafsunya, maka pantas kalau dia dibenarkan dan dibolehkan untuk menikah, ya, walaupun dalam keadaan ihram. Itu satu penafsiran. Penafsiran yang lain, ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan huwa muhrimun, katanya huwa yadkhulu fi ashhuril hurum, gitu katanya, ya. Bahwa beliau itu nikah ketika sudah memasuki bulan-bulan haram, ya. Kan bulan-bulan haram itu dimulai dari bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Satu lagi bulan Rajab. Nah, sangat memungkinkan wahwa muhrimun itu Rasulullah tuh ada di antara bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, dan bulan Muharram. Nah, itu yang dikatakan. Jadi perkawinan Rasulullah dengan Maimunah itu kemungkinan besar ada pada ya di 3 bulan tersebut, yaitu bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah, dan bulan Muharram. Nah, sehingga kalau begitu ya boleh-boleh saja, ya, karena bulan tersebut memang namanya bulan yang dihormati. Inna iddata syuhur indallahi 12 syahran fi kitabillah. Jadi ada 4, minha arba'atun hurum. Ya, ada di antaranya 4 bulan haram. Bulan haram Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab. Nah, sangat memungkinkan Rasulullah pernikahannya ada di bulan haram antara bulan Zulqa'dah sampai bulan Muharram. Nah, itu disebut sebagai muhrimnya. Wa huwa muhrimun. Nah, itu penafsiran daripada kata muhrimun itu, paling tidak ada 2 katanya seperti itu, ya. Al hadis qad aktsaran nasu fihil kalam, ya. Hadis ini telah menjadikan orang banyak berbicara, ya, tentang hadis tersebut, li mukhalafati Ibnu Abbas li ghairihi, karena ya berbedanya Ibnu Abbas dengan yang lain. Jadi hadis riwayat Ibnu Abbas ini itu beda dengan yang lain, sehingga akhirnya banyak ya pendapat atau ucapan-ucapan, kalau bahasa kita sekarang komen-komen gitu dari para ahlul hadis.
Mohon Ustaz Surya coba dikatasi sedikit. Hadis di atas itu yang nomor 2. Nah, jadi hadis ini paling tidak, Pak, hadis ini yang pertama dari Utsman. Kalau sekarang ini dari Ibnu Abbas. Nah, orang kelihatannya katanya itu banyak yang mendukung hadis Utsman, ya. Tidak boleh nikah, tidak boleh menikahkan. Nah, ternyata Ibnu Abbas ya, itu malah mengeluarkan hadis bahwa Rasulullah nikah pada menikahkan Maimunah itu pada waktu dia sedang dalam keadaan ihram. Nah, dari sini maka katanya ini yang membuat manusia ya banyak ya membicarakan hadis ini disebabkan karena katanya Ibnu Abbas berbeda ya daripada yang lain. Nah, qala Ibnu Abdul Bar, berkata Ibnu Abdul Bar, ikhtalafat al-athar fi hadal hukum. Ya, ada perbedaan pendapat asar ini di dalam segi hukum. Lakinnar riwayah annahu tazawwajaha, akan tetapi periwayatannya ada bahwa Rasulullah mengawini Maimunah wa huwa halalun. Tuh ya, bahwa beliau sudah halal, artinya sudah tahallul. Naikin boleh Ustaz Sutria? Ya, terus. Oke, lanjut lagi. Lagi terus. Nah, ja'at min turuqin syatta, bahwa Nabi itu nikah dengan Maimunah dalam keadaan sudah selesai ihram dan sudah tahallul, itu katanya datangnya dari macam-macam jalan hadis ya. Min turuqin syatta, dari artinya itu ada beberapa periwayatan dari sahabat bahwa Rasulullah menikah dengan Maimunah itu sudah selesai melaksanakan haji atau melaksanakan umrah gitu ya, udah selesai jadinya. Nah, kemudian wa hadits Ibnu Abbas sahihul isnad. Hadis Ibnu Abbas itu sahih sanadnya. Lakinnal wahma ilal wahid aqrab minal wahmi ilal jamaah. Akan tetapi dugaan satu orang lebih dekat kepada dugaan kepada jamaah, kepada kelompok. Wa aqallu ahwalil khabaraini, maka sedikitnya keadaan dua khabar ayat ta'arrada, bahwa khabar tersebut harus saling bertentangan. Fatut labul hujjatu min ghairihima, maka dituntut adanya hujjah argumen dari selain kedua hadis. Wa hadits Utsman sahihun fi man'i nikahil muhrim. Sementara hadis Utsman adalah sahih di dalam dilarangnya nikah bagi orang yang sedang ihram. Fa huwal mu'tamad, maka inilah hadis Utsman yang di atas tadi itu, itulah yang jadi pegangan. Intaha, demikian ya yang dikatakan oleh siapa tadi itu di atas dia ngomong tuh ya, hadis Utsman. Wa qala al-Athram, berkata al-Athram, qultu, aku bertanya li Ahmad, atau aku mengatakan kepada Imam Ahmad, inna Abu Thawr yaqulu, bahwa Abu Thawr berkata, bi ayyisya'in yudfa'u hadits Ibnu Abbas ay ma'asihatihi. Caranya bagaimana untuk menolak hadis Ibnu Abbas padahal hadis itu adalah sahih? Qala Allahul musta'an, berkata iya, Allah yang Maha penolong, ya. Allah yang Maha penolong. Berkatanya Ibnu Musayyab, yaqulu, beliau berkata, wahmu Ibnu Abbas wa Maimunah, ya. Wahum Ibnu Abbas dan Maimunah, mereka itu adalah Ibnu Abbas dan Maimunah. Taqulu, berkata, tazawwajani wa huwa halalun, ya. Wa Maimunah taqulu, Maimunah berkata, tazawwajani, menikahkan kepadaku, ya. Tazawwajani berarti Rasulullah, berarti ya. Tazawwajani wa huwa halalun. Ya, Rasulullah menikahkan saya sedangkan ia dalam keadaan halal. Nah, dengan kata lain sekarang bagaimana untuk mengalahkan kira-kira? Bagaimana untuk mencegah hadis Ibnu Abbas? Ya. Nah, maka hubungi kepada Maimunah gitu, ya. Maimunah berkata, tazawwajani wa huwa halalun. Rasulullah mengawini saya sedangkan dia dalam keadaan halal, sudah tahallul. Nah, berarti kalau begitu dugaan hadis yang paling dekat itu adalah dugaan hadis kepada Maimunah
Kenapa? Karena Maimunah sendiri yang dinikahkan oleh Rasulullah dan sangat mengetahui ya kondisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang memang menikahi dia begitu ya. Jadi kalau Maimunah sendiri yang dinikahkan lalu dia berkata Rasulullah mengawini saya sedang dia dalam keadaan halal. Nah, maka hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas itu katanya yudufa namanya, tertolak ya. Tertolak bahwa Ibnu Abbas meriwayatkan hadis bahwa Rasulullah itu nikah kepada Maimunah dalam keadaan ihram. Intaha, demikian yang dikatakan oleh Ibnu Musayyib. Yuridu biqauli Maimunah, ya dikehendaki dengan ucapan Maimunah marawahu anha Muslimun, sebagaimana yang diriwayatkan dari Maimunah, periwayatannya yang diambil dari periwayatan Imam Muslim. Nah, jadi para bapak, para ibu sekalian, sangat memungkinkan memang antara satu hadis dengan hadis yang lain itu katanya ta'arud, ya, terjadi perbedaan. Nah, apabila terjadi perbedaan yang seperti ini, sangat memungkinkan nanti boleh berjalan sendiri-sendiri gitu ya hadisnya. Boleh nanti disatukan ya apabila antara satu hadis dengan hadis yang lain itu masih mempunyai jalur kemungkinan untuk disatukan pendapatnya. Yang paling banyak kemungkinan besarnya apabila ta'arud tersebut ya sudah satu hadis berjalan dengan hadis yang lain, yang sangat memungkinkan itu memang ada satu pandangan yang berbeda antara yang satu dengan yang lain, ya seperti itu. Baik, lanjut ke hadis berikutnya, satu lagi dibaca dulu kali. Ada yang mau? Ini siapa nih yang bapak-bapak di sini? Pak Yahya. Pak Yahya ada? Aktif Yahya, enggak? silakan Ustaz Yahya. Buka mic-nya Ustaz Yahya. Waduh. Gak kedengar ini, belum dibuka dulu mikrofonnya Ustaz Yahya. Siap. Wal muslimin. Wali muslimin. Ya, silakan. Walil muslimin an maimunati. Maimunata nafsaha an Nabi sallallahu alaihi wasallam tajawwajaha wa huwa halalun wa adadu hadithuha hadisa Usmana wa qad ta'awala hadisu Ibnu Abbasin wa qad ta'ulu hadisu Ibnu Abbasin bi anna makna wa huwa muhrimun ay dakhala fil harami au fil ashhuri apa ini? Hurum. Ashhuri hurum. Apa nih? Jazmun. Betul, jazama. Jazmun. Jazama bihada ta'wili ta'wilu Ibnu Hibana fi sahihihi wa huwa ta'wilun ba'idun. Betul nggak? Ya, betul. La tasa'ada tusaidu. La tusaidu alaihil ahadisu wa qad taqaddama taqaddama kalamu fi hada fil haji. Ya, udah cukup. Baik. Masih menjelaskan hadis tadi tuh, nikahnya Rasulullah dengan Maimunah dalam keadaan
ihram, ya. Wali muslimin ay Maimunah an Maimunah nafsiha. Nah, begitu ya. Oh, Nafsiha itu menjadi taukid dari kata Maimunah. Iya, Dan bagi riwayat Muslim dari Maimunah sendiri gitu. Iya. Maknanya Maimunah sendiri. Ya. Apa anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam tazawwajaha wa huwa halalun. Bahwa Nabi menikahkan Maimunah sedangkan Nabi dalam keadaan halal, dalam arti sudah selesai ihramnya. Iya. Wa adadu hadithuha haditha Utsman. Adad itu artinya mendukung. Mendukung hadis Maimunah oleh hadis Utsman, ya. Jadi hadis Utsman kan di atas itu melarang nikah dalam keadaan ihram gitu. Nah, hadis ini itu didukung jadinya, ya, oleh hadis Utsman yang di atas tadi itu. Waqad ta'ulu hadits Ibnu Abbas, atau boleh juga waqad tu'awwalu, boleh begitu, ya, ditakwil. Waqad tu'awwalu hadits Ibnu Abbas bi anna makna huwa muhrimun. Dan kadang-kadang ditakwil juga hadis Ibnu Abbas bahwa makna dari kata-kata huwa muhrimun, tuh di atas kan ada kata-kata huwa muhrimun tuh. Ya. Tazawwajan Nabi wa huwa muhrimun gitu misalnya. Apa maksudnya wa huwa muhrimun? Yang pertama dakhilun fil haram. Tuh, yang pertama makna wa huwa muhrimun artinya Nabi masuk di daerah tanah haram, yaitu Mekah. Nah, jadi dengan demikian Nabi bukan ihram, baik ihram haji maupun ihram umrah, tetapi Nabi ya memasuki tanah haram. Ya, tanah haram itu berarti Mekah dan ya sekitarnya yang dianggap sebagai tanah haram. Yang pertama, berarti kalau sekedar masuk tanah haram nggak apa-apa menikah di tanah haram. Yang penting orangnya tidak dalam keadaan ihram. Ya. Yang kedua, fil ashuril hurum, atau menikahnya itu pada bulan-bulan yang dihormati. Bulan-bulan yang dihormati itu yang Allah firmankan, inna iddata syuhur indallahi 12 syahran fi kitabillah, ya, minha arba'atun hurum, di antaranya 4 bulan haram. 4 bulan haram itu yaitu Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab. Nah, berarti kalau begitu, kalau Rasulullah masuk ke dalam bulan haram, berarti belum tentu dalam keadaan ihram. Hanya sekedar sudah masuk, sudah ada di bulan-bulan haram. Kemungkinannya yang istilahnya ada ke talabus bahasanya ya, kesamarannya begitu. Kesamaran ini mungkin terjadi adanya di bulan haram. Lalu bahasanya muhrim. Nah, karena kemungkinannya ada di bulan haram, diduga bahwa Rasulullah menikah dengan Maimunah antara bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah, atau bulan Muharram. Nah, itu kira-kira seperti itu. Nah, terus takwil ini dipastikan oleh siapa? Jazama bihada takwil Ibnu Hibban fi sahihihi, ya, memastikan takwil ini oleh Ibnu Hibban di dalam kitab sahihnya, ya, Sahih Ibnu Hibban. Jadi katanya kan tadi kan hadis Ibnu Abbas ditakwil. Yang pertama makna muhrim itu masuk ke dalam tanah haram. Takwil yang kedua Nabi ada di bulan haram. Siapa nih yang menegaskan takwilan seperti ini? Yang menegaskan takwilan seperti ini adalah Ibnu Hibban di dalam kitab Sahih Ibnu Hibban. Tapi katanya wa huwa ta'wilun ba'idun la tusa'idu alahil hadis, ya. Takwil ini katanya jauh, tidak ditopang oleh beberapa hadis, ya. Tidak ditopang oleh beberapa hadis. Faqad taqaddamal kalam fi hada, dan sudah dibicarakan pembicaraan ini di dalam masalah dilarangnya nikah pada waktu dalam keadaan ihram fil haji, di dalam bab haji. Nah, jadi dengan demikian hadis Rasulullah nikah dalam keadaan muhrim, ya, dalam keadaan ihram, dan juga ditengarai lagi oleh hadis bahwa
Maimunah yang berkata bahwa Rasulullah itu menikah dengan Maimunah dalam keadaan halal, nah ini memang menjadi ta'arud katanya, menjadi bertentangan satu dengan yang lain. Namun hadis Ibnu Abbas saja yang mengeluarkan hadis bahwa Rasulullah nikah dalam keadaan muhrim. Hadis Utsman, riwayat Muslim, dan juga hadis Maimunah itu saling menopang bahwa tidak boleh nikah pada dalam keadaan ihram. Nah, maka kemungkinan besarnya kalau begitu Rasulullah nikah dalam keadaan halal dengan Maimunah, berarti sudah melaksanakan tahallul kalau begitu, ya. Nah, andaikan tadi saya katakan, andaikan Rasulullah melaksanakan pernikahannya juga dalam keadaan muhrim, maka memang Rasulullah juga punya hak kebebasan tertinggi pada Rasulullah itu untuk menikah kapan saja, di mana saja, dan kepada siapa saja, dengan jumlah wanita berapa banyaknya saja. Terbukti Rasulullah ya sampai beliau meninggal dunia itu istri yang masih ada itu 9, dan istilahnya yang 9 itu tuh masih menjadi istri resmi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, berarti kalau ada ayat Al-Quran ya fankihu ma tabalakum minan nisa matna wa thulatha wa ruba, batasannya 4, bahkan juga Rasulullah pernah menyuruh salah seorang yang baru masuk ke dalam agama Islam yang punya istri 10 ya, itu supaya menikahkan yang 4 saja, meninggalkannya yang 6. Itu terbukti bahwa sesungguhnya memang ayat itu hanya memerintahkan laki-laki boleh memiliki 4 istri. Namun pada kenyataannya Rasulullah itu memiliki lebih daripada 4 istri. Ya, pada masa masuk ke Madinah ya, itu Rasulullah sudah menikahi beberapa orang perempuan sampai akhirnya beliau wafat pun itu istrinya masih dalam keadaan resmi sebagai istri beliau itu adalah ya 9 orang. Dalam kitab Nurul Zalam dikatakan antis enis watin wafatul Mustafa khayyir nafakh tarnan nabiyil Mustafa, begitu ya. Dari 9 istri ya Rasulullah itu wafat, yang masih tetap ada bersama Rasulullah itu adalah 9 istrinya, begitu ya. Nah, dengan demikian kalau seandainya itu terjadi adalah hal yang memang boleh terjadi pada diri Rasulullah sebagai hak prerogatif dan hak bebas Rasulullah yang memang ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, saya kira cukup kali Pak Sutria ya. Baik, Mungkin Pak. bisa kita buka tanya jawab kali setelah ini. Baik. Biar jangan sampai ngelewatin waktu 2:30 nanti. Untuk hari Rabu depan kita di hadis yang ke-24. Nah, ini Baik, alineanya panjang sekali. Betul. Panjang sekali. Nanti mudah-mudahan nanti untuk hari Rabu depan kita nanti tetap praktek baca kitab nih, walaupun nanti beberapa alineanya itu banyak banget ya. Bisa juga dipotong-potong aja, dipotong-potong. dipotong-potong. Ya. Dibagi-bagi gitu Bagi-bagi, alineanya ya. ya, paragrafnya Ya, baik. gitu. Baik Bapak Ibu dan para asatidzah, bagi yang ingin berkenan untuk bertanya, dipersilakan untuk bertanya. Silakan mungkin dari Ibu Sunario ya. Bapak Sunario ya. Assalamualaikum Pak Sunario. Assalamualaikum Ustaz. Ini Ya. baru gabung. Ya, silakan Pak Sunario. Silakan Pak. Intinya gini Ustaz. Saya juga pernah dengar kisah waktu hadis lain nih topiknya sih. Umar mau menikahkan Abu Bakar, kemudian Abu Bakar nggak diam karena tahu Rasulullah juga mau itu. Akhirnya Umar sempat marah, tapi akhirnya memang Abu Bakar kan nikah sama Hafsah. Rasulullah nikah sama Hafsah. Saya mau tanyakan di sini, mungkin ada juga beberapa ulama, ada juga yang nikah mungkin mengambil rujukan Rasulullah ini. Bagaimana hadis ini Ustaz? Makasih yang tadi Ustaz sampaikan. Dalam arti apa? Banyaknya atau apanya? Selain banyaknya juga, kemudian juga ininya Pak, syarat-syarat rukunnya kan benar ada yang minimal itu. Bagaimana Ustaz? Makasih. Assalamualaikum. Kalau dalam hal banyaknya sudah tidak diperkenankan lagi, ya.
Dalam arti bahwa siapapun selain Rasulullah itu nikah hanya sebatas 4 orang saja. Udah, siapapun setelah itu tidak diperkenankan lagi. Mau mentakwil ayat, mau mentakwil hadis dan lain sebagainya, itu sudah tidak dibenarkan lagi, ya. Jadi kalau nanti Bapak Ibu dengar ada tuh di Madura pengusaha walet, ya, punya istri sampai 12 katanya begitu. Ya pokoknya di atas yang 12, maaf, di atas yang 4 gitu, pernikahan 1, 2, 3, 4 itu pernikahan yang sah berarti, maka pernikahan 5 sampai yang ke-12 itu adalah pernikahan yang batil, pernikahan yang salah atau pernikahan yang tidak sah, dalam arti bahwa kalau seandainya si orang tersebut melakukan hubungan badannya dengan istri-istrinya yang 5 sampai 12 tersebut, itu adalah dianggap sebagai hubungan zina jadinya. Ya, nggak boleh. Karena Nabi sudah mempraktekkan dalam hal melarangnya. Ada sahabat yang punya istri 10 pada waktu awal-awal masuk Islam, lalu Nabi memerintahkan supaya menceraikannya yang 6 dan mempertahankannya yang 4, begitu. Nah, adapun kalau Nabi memiliki istri lebih daripada 4, nah itu namanya hak prerogatif Nabi, hak bebas Nabi. Kalau yang bukan Nabi nggak punya hak bebas tersebut, ya. Nah, kemudian bagaimana orang yang mentakwil Al-Qur'an, ya? Tidak ada kesepakatan para alim ulama dan sahabat yang mentakwil Al-Qur'an dengan yang lebih daripada yang Nabi ajarkan, bahwa mereka boleh memiliki 4 istri, ya. Misalnya mentakwil Al-Qur'annya bagaimana? Masna wa thulatsa wa ruba'. Itu wawunya bukan wawu untuk bertambah, tapi bukan wawu ataf yang bertambah, ya. Itu artinya ditakwil dengan au, ya. Ya, jadi au. Jadi fankihu ma tabalakum minan nisa masna au sulasa au ruba. Itu disepakati oleh semua ulama. Nikahilah kamu perempuan yang baik 2 atau 3 atau 4, bukan di jumlah, ya. 2 tambah 3 5 tambah 4 9. Nah, berarti itu gabungan dari semua istri, bukan. Para alim ulama itu telah menetapkan berdasarkan ilmu usul bahwa yang dimaksud dengan masna wa sulasa wa ruba itu adalah au, pilihan jadinya. 2 boleh, pilih 3 boleh, pilih 4 boleh, gitu, ya. Nah, atas dasar itu maka siapapun yang melakukan pernikahan di atas 4, maka pernikahannya dinyatakan sebagai pernikahan yang batil, ya, kecuali yang dimiliki hak bebas oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai Rasulullah meninggal dunia, itu Rasulullah tidak pernah memberikan izin kepada sahabatnya satupun untuk menikah lagi lebih daripada 4, ya, tidak ada. Bahkan yang tadi dikatakan memiliki 10 istri itu disuruh untuk menceraikannya, ya. Nah, ini bukti bahwa, ya, bahwa tidak ada seorang pun yang boleh menikah lebih daripada 4 dari segi banyaknya, ya, itu. Kemudian kalau tadi dalam segi siapa yang ditawarkan misalnya, itu sebenarnya sih kasuistis, ya. Kasusnya terjadi pada Abu Bakar, pada Umar, pada Rasulullah misalnya, yang pada waktu itu Umar bin Khattab menawarkan kepada beberapa sahabatnya, ya, untuk menikahi Hafsah pada waktu itu, ya. Karena akhirnya tidak ada yang mau menikahi Hafsah, ya, maka Rasulullah lah yang akhirnya menikahi Hafsah tersebut. Dan Hafsah itu adalah orang yang pandai, orang yang cantik, pandai menulis, pandai berbahasa Arab, hafiz Quran, hafizah, sehingga pada masa Umar bin Khattab itu yang diperintahkan untuk menjaga Al-Quran itu adalah Hafsah, ya. Kemudian sampai Umar meninggal dunia, Umar pun tidak menyerahkan Al-Quran yang ditulis pada masa Abu Bakar kepada sahabat yang lain, kepada khalifah misalnya. Umar meninggal dunia,
khalifah berganti kepada Utsman, lalu tidak ada perintah dari Umar untuk memindahkan Al-Quran tulisan di zaman Abu Bakar agar diserahkan kepada Utsman bin Affan. Jadi akhirnya sampai pada masa proses penulisan Al-Quran untuk yang kedua kalinya baru ada ya diminta Hafsah untuk menyerahkannya, ya untuk menyerahkannya. Nah, setelah diserahkan, Utsman janji akan mengembalikannya. Kemudian akhirnya setelah Mushaf Utsmani ya atau Mushaf Al-Imam ditulis ulang, ya ada 6 kalau tidak salah, itu mushaf yang ditulis oleh para penulis pada masa Abu Bakar dikembalikan lagi kepada Hafsah, ya. Nah, baru nanti katanya dibakar kalau tidak salah pada masa Abbasiyah kali ya, kalau nggak salah begitu. Saya lupa tuh, yang bakarnya khalifah apa. Itu pun atas berdasarkan rasa kekhawatiran kalau seandainya Quran tersebut nanti menjadi rujukan, tetapi memang tulisannya banyak yang berbeda dengan tulisan yang baru yang dimiliki oleh Utsman bin Affan. Itu pun dibakarnya mushaf yang dimiliki oleh Hafsah itu setelah Hafsah itu sendiri meninggal dunia. Jadi memang Hafsah sangat luar biasa sebagai anak Umar bin Khattab dan istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu. Ya, baik. Ya. Bapaknya cerdas, anaknya canggih. Iya. Sampai dulu dong. Main idola Umar bin Khattab. Ya. Tadi Baik, tadi Bapak Ibu, saya ingin tanyakan. Tadi Rasulullah menikahi Maimunah tanpa wali. Itu juga kekhususan ya Pak Guru ya? Tanpa wali juga kekhususan. Kedua mengenai jumlah istri, Raja Fat atau Faisal itu 8 istrinya. Itu bagaimana itu? Padahal contoh Rasulnya maksimal 4. Disuruh ceraiin tuh Pak, Badung Pak. Enggak, dia masih 8. Apakah itu sebagai gundik atau sebagai gimana ya? Ya apapun perempuan kalau sebagai apapun di era modern sekarang ini itu nggak ada status gundik yang dihalalkan. Badung tuh kata Ustazah. Iya nggak ada. Iya. Kalau Raja Fahad atau Raja Arab Saudi saya nggak dengar ya istrinya ada berapa begitu. Tapi kalau Raja Kuwait Ahmad Al-Sabah itu malah lebih parah lagi, Pak. Iya. Itu dia tiap malam Jumat kawin. Ya, tiap malam Jumat itu dia nikah kembali dengan perempuan dan masih gadis. Jadi sekarang Ahmad Al-Sabah itu bahasanya tuh dia punya perempuan yang udah dirawat dan disimpan oleh kerajaan gitu untuk setiap malam Jumat Raja Ahmad Al-Sabah itu nikah kembali. Sekarang ini udah meninggal baru beberapa tahun yang lalu gitu ya. Anaknya Pak udah hampir lebih daripada 5.000 orang. Masya Allah. Ya, karena banyak yang dinikahinya. Oh ya, tiap malam Jumat kawin ya kan begitu. Anaknya gimana ya? Nah, itu dia. Istrinya yang sudah dinikahi ya kalau seandainya itu punya jatah dari kerajaan, anaknya juga punya jatah dari kerajaan. Tapi karena saking banyaknya udah lebih daripada 5.000 orang, akhirnya Raja El-Sabah juga nggak kenal tuh siapa anak-anaknya begitu katanya. Masya Allah. Ya, 5.000. Ya, benar batil. Berapa banyak? Sangat banyak sekali mengingat anak yang seperti itu begitu. Ya itu memang Raja El-Sabah katanya memang setiap malam Jumat dia kawin dengan istri yang baru lagi begitu. Astagfirullahaladzim. Sunnah salah menafsirkan sunnah, Ustaz. Ya udah keluar lagi deh, udah nggak bisa masuk dalam sunnah kalau yang begitu sih. Ya sulit untuk ditemukan jalurnya karena udah melampaui daripada yang ayat tentukan dan juga yang Rasulullah tentukan. Ya jangan mentang-mentang jadi raja atau mentang-mentang banyak duit kemudian akhirnya mau melampiaskan nafsu dengan begitu banyak perempuan begitu ya kan. Kalau menikah yang baru berarti ada yang diceraikan dong. Sangat memungkinkannya juga. Begitu kalau boleh ya. Jadi istilahnya kalau seandainya mau dipakai nih ya itu
istri yang dibenarkan hanya 3 saja gitu. Iya. Istri yang dibenarkan hanya 3. Nggak boleh 4, Pak, gitu ya. Nggak boleh 4 nih, Bapak Ibu juga. Jadi hanya istri 3. Ya, jadi yang barik yang dinikahkan yang baru ataupun yang lama itu hanya boleh 3. Sebab kalau istri 3 itu masa iddah istri tersebut itu tidak berpengaruh kepada suami gitu ya. Tapi kalau istrinya 4 itu masa iddah istri berpengaruh kepada suami gitu. Ya. Jangan dikira bahwa kalau istri sudah 4 itu istri tidak berpengaruh kepada masa iddahnya. Sebab apa? Masa iddah istri itu kalau ada 4 orang, masa iddah itu adalah masa setengah istri gitu namanya ya. Udah dicerai nih. Nah, itu status istri masih berlaku. Sehingga kalau suami mencerai istri yang keempat, tidak boleh nikah lagi dengan istri berikutnya selagi istri yang keempat yang dicerai itu ya, salah satu dari keempat itu yang dicerai, kan ada 4 nih. Salah satunya dicerai gitu misalnya, yang mana saja. Nah, itu berpengaruh kepada masa iddah bagi suami. Sebab masa iddah itu adalah masa-masa di mana suami tetap menjadi suami bagi istri yang dicerai. Hanya tidak diperkenankan untuk berhubungan saja tanpa ada rujuk begitu ya. Sebab apa? Cerai, nafkah ya. Nah, itu tetap masih berlaku semasa iddah. Rumah itu masih berlaku ya. Nah, status nikah suami tinggal balik saja kepada istri kalau dia masih iddah. Tinggal bilang saya mau balik, selesai urusannya. Berarti kan istrinya masih tetap 4 kalau begitu. Nah, maka kalau istri 4, suami tidak boleh nikah ya pada perceraian salah satu istrinya sampai istrinya selesai iddah. Tapi kalau istrinya 3 ya dicerain 1, tinggal 2, kawin lagi 1. Nah, itu nggak jadi masalah begitu ya. Karena ya, yang dinikahi tetap 3 jumlahnya begitu. Kalau 4 udah nggak boleh gitu ya. Baik. Baik, lagi yang ingin ditanyakan mungkin ada penanya nih dari jamaah yang dari ini nih. Ya mungkin ya jamaah yang baru saja hadir nih ya, karena kan ada orang-orang baru nih sebagian nanti. Ya silakan nanti bisa hubungi nomor HP saya dan juga catat nomor HP saya dulu ya. Di nomor HP saya nanti. Ya, teman-teman yang mau ikut aktif terus ya mungkin gabung di grup Qiraatul Kutub kali, Sasutria minta nomor handphonenya. Ya, betul. Nanti setelah sudah selesai, maaf Ustadz, kitabnya apa ya Ustadz kalau pakai kitab? Kitab Subulus Salam. Subulus Salam, Pak Sunario. Nanti dibagi di grup, nanti dibagi PDF-nya apa ya. Boleh nanti. Pak Sunario kan belum masuk ke grup ya Pak ya? Ya baru tahu mau ikut. Baru tahu nanti ini deh. Catat dulu nomor HP saya, nanti Bapak SMS lah atau miss call gitu. Nanti saya simpen. Habis itu baru nanti masukin Pak Sunari ataupun yang lain-lain ke grup Qiraatul Kutub gitu. Ya baik. Insyaallah. Baik. Nanti kalau udah selesai nanti saya sharing kasih nomor HP saya. Nomor HP saya XL kok. Pak Guru, Pak Yai dalam hal ta'adud ini mesti dicontohin dulu sama Pak Ustadznya kali ya, sama gurunya ya. Emang harus ada contohnya. Kan ada Nabi langsung yang jadi contoh. Yang jadi contoh itu mah uswatun hasanahnya yang Al-Quran bilang tuh laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah ya ke Nabi langsung. Ke Ustadz mah masih banyak salahnya ya kan gitu. Iya. Baik, Ibu Irianti. Nanti saya share lagi. Ibu Irianti, silakan Bu. Ibu Irianti, Assalamualaikum. Ibu Irianti. Atau Ibu Dita. Ibu Dita mungkin. Ibu Nuryani. Ibu Nuryani tidak ada. Ibu Suri Suharsi. Baiklah kalau begitu. Ya, kalau nggak ada ditutup aja kali Ustaz ya. Ustaz, saya alhamdulillah. Ya. Assalamualaikum. Ya. Semangat. Ustaz. Ya. Bagaimana pendapat Pak Ustadz? Pada tahun kemarin ya Ustadz, pada tahun dulu ada seorang ulama mubalek besar gitu menikahin seseorang tanpa wali. Dan itu real itu.
Katanya langsung dinaikin sama Allah. Menurut pendapat Pak Ustadz gimana? Ya, saya tidak bisa menjelaskan benar atau tidaknya ya. Kalau ngomongnya dinikahkan oleh Allah begitu. Orang Nabi aja nikahnya sama manusia, masa manusia biasa nikahin sama Allah, kan kagak mungkin banget rasanya begitu, ya kan? Tahu. Iya. Jadi yang kayak gitu-gitu tuh kayaknya udah nggak bisa diterima lah akal sehat. Bukan sesat. Nabi saja kalau seandainya dulu masih bisa gitu ya, itu sangat memungkinkan saja dia berkata, Abu Bakar, kamu kan mertua saya, kamu kan sahabat saya, nikah saja tuh ntar Allah yang nikahin gitu. Kan enteng kalau begitu kan? Apa Nabi pernah begitu sama sahabat-sahabatnya? Nggak ada, ya. Nggak pernah. Ada sahabat yang dulu pernah kita bahas di dalam hadis kita, orang susah, nggak punya uang, nggak punya apa. Kenapa Nabi nggak bilang begitu aja? Kamu kan orang susah, kamu kan nggak punya apa-apa. Tadi udah nyari-nyari di rumah, keluarga kamu juga nggak punya apa-apa. Udah nanti Allah yang nikahin. Selesai urusannya. Ternyata tidak. Ketika orang itu dalam keadaan susah, ya awalnya ada perempuan yang minta dinikahi oleh Nabi, Nabi tidak butuh, lalu ada orang laki-laki yang membutuhkannya, ternyata laki-laki itu nggak punya apa-apa, ya kan? Suruh cari dulu. Di keluarga mungkin ada uang untuk nikah atau untuk mas kawin atau untuk perayaan gitu. Ternyata memang sama sekali tidak punya, ya. Dia tidak punya, keluarga juga nggak punya, ya. Nah, pada waktu itu Rasulullah nggak bilang tuh, ya, udah kalau gitu kamu nanti Allah yang nikahin gitu. Nggak ada tuh ngomong kayak gitu. Padahal kalau Nabi mau ngomong kayak begitu tuh, Nabi orang yang paling pantas ngomong ya bahwa kamu nanti yang nikahin Allah begitu, bukan saya gitu. Nah, lalu akhirnya orang tersebut dinikahkan oleh Nabi. Malak tukaha bima ma'aka minal Quran. Engkau saya milikkan perempuan ini dengan hafalan Al-Quran yang kamu miliki. Nah, Nabi betapapun dia manusia tingkat tinggi bahasa kita mungkin, tetap aja manusia-manusia juga gitu. Artinya nih mohon maaf ya, kalau Nabi itu kita pukul gitu, Nabi merasakan sakit itu. Sebagai bukti Nabi itu manusia gitu, kalau kita tonjok itu pada sisi badannya yang manapun, dia akan merasakan sakit karena memang dia manusia. Innama ana basyarum mitlukum, kata Nabi. Tidak ada sesuatu yang berubah tuh pada diri Nabi ketika dia jadi Nabi. Andaikan kita tonjok Nabi itu dari sisi bagian mana saja, yakin Nabi mempunyai rasa sakit. Ya, artinya Nabi nggak punya kekuatan atau punya kehebatan yang sangat luar biasa. Ya, innama ana basyarum mitlukum, tapi yuha ilayya. Itu di situ. Artinya kalau orang tersebut ya dinikahkan oleh Nabi kan berarti ada hubungan orang per orang, hubungan individu dengan individu ya sebagai hubungan basyariah. Tidak bisa ya melakukan pernikahan kemudian melibatkan Allah sebagai wali. Nggak bisa yang begitu. Siapapun Anda, ya, siapapun Anda. Kalau seandainya yang kayak begitu ada, maka yang paling berhak untuk melakukan yang demikian itu adalah Nabi Muhammad, ya, juga keluarganya lah paling tidak. Tapi fakta kenyataannya sampai sekarang tidak pernah Nabi melakukan hal yang sedemikian, ya, pada keluarganya, pada sahabatnya, dan orang-orang yang ditemukannya yang pada waktu itu sedang hidup nabinya. Kalau seandainya boleh saja Nabi melakukan hak sedemikian, maka pasti Nabi sudah berkata, ya, kamu nikah saja, nanti yang menikahkan adalah Allah. Wah, udah, apa juga selesai urusannya kalau begitu, ya kan? Kenyataannya tidak sedemikian, begitu. Demikian Pak Zul. Baik, syukuran Ustaz. Ya. Dalam arti kalau ada orang kayak gitu, mohonlah ya jangan dipercaya. Setingkat dan setinggi apapun tingkat kewaliannya, kalaupun dia mengaku dari dzurriyyah Rasul, pasti itu melakukan tindakan yang salah karena sudah melanggar syariat gitu ya. Rasulullah biar bagaimanapun tetap berpegang teguh kepada syariat yang Allah turunkan kepadanya. Jadi Nabi tingkat kenabiannya sangat luar biasa, tingkat hakikat Nabi itu sangat luar biasa. Tingkat kedekatan Nabi kepada Allah begitu sangat terbuka. Tetapi Nabi tetap ada di ambang syariat. Ya, Nabi tidak pernah merasa dirinya
seperti Nabi Khidir. Khidir. Ya, yang mempertunjukkan kepada orang lain bahwa dia mengetahui hal yang gaib. Contoh ketika Nabi Khidir membunuh anak di hadapan Nabi Musa. Lalu Nabi Musa melarangnya. Lalu Nabi Khidir berkata, anak ini nanti kalau gede jadi orang kafir. Jadi sekarang saya bunuh, ya, supaya nanti nggak jadi kafir. Kan lebih baik dia mati masih kecil, ya, dan matinya terbunuh, selamat nggak jadi orang kafir. Nabi Muhammad nggak pernah begitu, ya. Nabi Muhammad nggak pernah begitu. Kalau seandainya Nabi Muhammad berpola-pola kayak begitu, wah, itu paman-pamannya dibunuh-bunuhin aja sekalian, ya. Daripada paman saya mati dalam keadaan kafir, mending saya bunuh sekalian, gitu kan? Kenyataannya tidak, ya. Padahal kehebatan Rasulullah dilihat daripada hubungannya dengan Allah. Kalau kita belajar ilmu syariat, ilmu ma'rifat, ilmu hakikat begitu, itu ketinggian hakikat Rasulullah di hadapan Allah begitu tingginya, begitu terbukanya. Tapi Rasulullah tidak menggunakan wewenang tersebut bagi umatnya. Tetap Rasulullah berada pada ambang syariat. Jadi kalau ada orang berkata, saya nikah nih dengan perempuan, siapa yang menikahin? Allah. Kenapa? Karena saya punya ilmu hakikat. Bohong itu yang begitu tuh. Bohong kabir itu yang begitu tuh. Iya. Jangan dipercaya dia. Kabir. Bohong kabir gitu. Ya baik. Ya. Baik, tinggal satu. Tuh kali ya. Apa? Udah 2:30. Baik. Baik. Terima kasih Bapak Haji Helmi Yusuf atas pemaparannya. Sekali lagi ya saya sangat berterima kasih kepada Bapak Ibu ya dan juga para satis dan satisa, khususnya nih Pak Yahya yang baru hadir ya, yang lainnya Ibu Rianti, Pak Abdul Khaib, Pak Sunario, Bu Sri Suharsi ya, dan juga Ibu Dita ya. Semoga kalian semuanya yang yang hadir di sini tetap beristiqomah kehadirannya dan tetap jaga niatnya dan istiqomahnya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jangan mampir doang ya Ustadz. Iya, yang penting ini ya Bu Nena ya, kita sebelum kajian ya kita latihan dulu lah, daripada kita diam-diam tapi bosan ngantuk begitu. Mending kita ini latihan baca kitab gitu, praktek lah. Begitu Ustazah Nena. Ya, saya yang gondrong aja susah, apalagi yang gundul. Ya nggak apa-apa Bu, nggak usah ini. Jangan Pak Haji ditutup dulu. Baik, terima kasih Ustaz Sutria sebagai promotor kita nih, mudah-mudahan ya selalu diberikan kesehatan ya. Amin ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ya, biar cepat nikah lah Ustaz Sutria ya. Amin. Belum dah. Ya. Kali ini ibu-ibu yang ada di sini punya anak gadis cantik kali. Banyak stok Ustaz. Sodor-sodorin aja tuh sama Ustaz Tinggal Sutria pilih tuh. aja Ustaz. Banyak stok. Baik. Ya, terima kasih kepada Bapak Ibu Ustazah yang selalu setia untuk selalu bersama di grup kita pada Senin dan Rabu. Mudah-mudahan dengan sedemikian ya hari-hari kita penuh tambah barokah. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung pamit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, silakan nomor